Banyak yang menyebut bahwa AFF tidak mendukung keberhasilan timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2024 karena mafia. Hal itu setelah timnas Indonesia harus gagal mencapai fase tersebut karena hanya meraih 4 poin di grup B. Timnas Indonesia terhenti di posisi ketiga grup, tertinggal 2 poin dari Filipina yang berhasil menempati posisi kedua dan lolos ke semifinal. Kegagalan Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2024 menimbulkan kekecewaan besar di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Beberapa pihak merasa bahwa ada faktor yang tidak adil dalam perjalanan timnas Indonesia di turnamen ini. Baca juga, Jai Itzes masuk radar transfer Bologna usai tampil kokoh dan disiplin di Venezia, berpotensi tampil di Liga Champions. 1. Kecurigaan dan perdebatan mengenai mafia AFF. Meski timnas Indonesia tampil dengan skuad muda U22, hal tersebut seharusnya tidak menjadi alasan untuk terhentinya langkah mereka di fase grup. Sebuah akun media sosial, Tebing Tinggi Video, menyampaikan sebuah teori yang menimbulkan perdebatan. Menurut akun tersebut, AFF diduga tidak ingin timnas Indonesia yang diperkuat oleh pemain U22 lolos ke semifinal. Mereka beralasan bahwa jika timnas Indonesia melaju jauh, maka kualitas turnamen bisa dianggap menurun karena seharusnya Piala AFF menjadi ajang bagi pemain senior untuk unjuk gigi. Akibatnya, beberapa kejadian kontroversial dalam pertandingan timnas Indonesia dianggap sebagai bukti adanya perlakuan tidak adil. Salah satunya adalah insiden kartu merah yang diterima Marcelino Ferdinand saat melawan Laos. Selain itu, dalam tayangan ulang, gol ketiga Laos terlihat sudah melewati garis sebelum masuk ke gawang yang dijaga oleh Dava Fasha, tetapi wasit tetap menghitungnya sebagai gol yang sah. Kontroversi semakin memuncak saat timnas Indonesia bertemu Filipina. Kapten Indonesia, Muhammad Ferrari, menerima kartu merah setelah dianggap menyikut wajah kapten Filipina, Amani Aguinaldo. Namun, dalam tayangan ulang, tampak bahwa kontak yang terjadi sangat minimal, hanya mengenai dada, bukan wajah. Tak hanya itu, wasit asal Jepang yang memimpin pertandingan tersebut juga memberikan hadiah penalti kepada Filipina akibat dugaan handsball yang dilakukan oleh Doni Tripamungkas di kotak penalti. Namun, dalam tayangan ulang, bola terlihat tidak menyentuh tangan pemain Persija Jakarta tersebut. Akibat keputusan-keputusan ini, timnas Indonesia kalah 0-1 dari Filipina melalui gol penalti. Jika pertandingan itu berakhir imbang, Indonesia dipastikan lolos ke semifinal. Akun Tebing Tinggi Video pun menanggapi peristiwa tersebut. Memang harus diakui permainan timnas Indonesia biasa saja, bahkan kurang baik di turnamen ini. Namun, lihatlah di laga terakhir mulai dari kartu merah Ferrari kemudian pelanggaran pemain Filipina. Kartu saja pemain Filipina tidak kena dan puncaknya ketika Filipina mendapatkan penalti. Tulisnya. Mereka juga menyebutkan bahwa di sini pihak AFF benar-benar tidak ingin membiarkan Indonesia lolos semifinal karena bisa merusak citra mereka. 2. Dampak keputusan kontroversial bagi timnas Indonesia. Meski banyak yang mengkritik hasil tersebut, penting untuk diingat bahwa keputusan wasit adalah bagian dari dinamika sebuah turnamen sepak bola. Di sisi lain, banyak pihak yang berharap agar Piala AFF menjadi ajang yang lebih transparan dan adil bagi semua tim. Dengan hasil yang demikian, semakin jelas bahwa pengaruh faktor eksternal, seperti keputusan wasit, dapat memengaruhi jalannya turnamen dan hasil akhir bagi tim tertentu. Untuk kedepannya, diharapkan AFF dapat melakukan evaluasi terhadap proses penyelenggaraan dan pengawasan wasit. Hal itu guna mencegah kecurigaan terhadap keputusan-keputusan yang berpotensi merugikan tim manapun, terutama bagi negara-negara yang memiliki harapan besar dalam turnamen ini. Meskipun Indonesia gagal lolos ke semifinal,
Perjalanan timnas Indonesia yang dihiasi dengan berbagai tantangan ini menunjukkan bahwa potensi sepak bola Indonesia tetap perlu diperhitungkan di tingkat regional. Kedepannya, regenerasi pemain muda dan pembenahan dalam berbagai aspek teknis serta manajerial akan sangat menentukan agar kejadian serupa dapat dihindari. Sebanyak 6 pemain naturalisasi tambahan yang resmi main di laga Timnas Indonesia versus Australia di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan tandang ke markas Australia di matchday ke-7 grup C yang berlangsung di Sydney Football Stadium, Sydney, pada Kamis, 20 Maret 2025. Timnas Indonesia membidik kemenangan atas Australia demi naik ke posisi 2 grup C yang menggaransi 1 tiket lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Untuk meraih kemenangan, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong dapat menggantungkan asa kepada 6 pemain keturunan di bawah ini. Pemain-pemain di bawah ini belum berstatus WNI saat Timnas Indonesia bermain 0-0 dengan Australia di matchday kedua grup C pada Selasa, 10 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Beberapa bulan berselang, sebagian dari pemain di bawah ini sudah mendapatkan paspor Indonesia. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? Berikut 6 pemain naturalisasi tambahan yang resmi main di laga Timnas Indonesia versus Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. 6. Dion Marks, NEC Nijmegen U21. Dion Marks. Meski diproyeksikan untuk Timnas Indonesia U20, tenaga Dion Marks bisa diandalkan Shin Tae-yong jika dibutuhkan. Tinggi badan yang menjulang mencapai 188 cm, membuat Dion Marks bisa diandalkan untuk memperkuat lini pertahanan Timnas Indonesia. 5. Tim Gepens, FC Emmen. Tim Gepens. Seperti Dion Marks, tim Gepens disinyalir akan mendapatkan paspor Indonesia pada Februari atau Maret 2025. Kehadiran tim Gepens bisa menambah persaingan di posisi wingback kiri, yang mana sebelum kehadiran tim Gepens sudah terdapat Kelvin Verdong, Nathan Choi Aon, Shane Patinama, dan Pratama Arhan. 4. Ula Romeni, FC Utrecht. Ula Romeni. Seiring absennya Ragnar Oratmangoen melawan Australia karena terkena akumulasi kartu, kehadiran Ula Romeni sangat dibutuhkan untuk menambah daya gedor Timnas Indonesia. Pesepak bola 24 tahun itu disinyalir akan menjalani sumpah WNI bareng tim Gepens dan Dion Marks. Dalam pola 3-4-1-2 racikan Shin Tae-yong, Ula Romeni akan berduet dengan Rafael Struijk di lini depan Timnas Indonesia. Mereka akan disokong wonderkid Timnas Indonesia yang bertugas sebagai playmaker, Marcelino Ferdinand. 3. Eliano Reijnders, PEC Zwolle. Eliano Reijnders. Eliano Reijnders mendapatkan paspor Indonesia pada akhir September 2024, alias belum main saat Timnas Indonesia menahan Australia 0-0 pada 10 September 2024. Setelah debut melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024, Eliano Reijnders belum lagi mendapatkan kesempatan bermain bersama Timnas Indonesia. Namun, seiring peningkatan performa di level klub bareng PEC Zwolle menjadi starter di laga terkini PEC Zwolle, Eliano Reijnders berpotensi mendapatkan menit tampil saat skuad Garuda bersua Socheros julukan Timnas Australia. 2. Kevin Dix, FC Copenhagen. Kevin Dix. Ketimbang nama lain, Kevin Dix merupakan pemain yang berpengalaman. Ia memiliki banyak caps di Liga Champions dan berpengalaman menghadapi klub-klub top Eropa seperti Manchester United hingga Bayern Munich. Dalam pola 3-4-1-2 racikan Shin Tae-yong, Kevin Dix diprediksi akan diandalkan Shin Tae-yong sebagai wingback kanan. Peran ini biasa dijajal Kevin Dix saat masih memperkuat Feyenoord Rotterdam dan masa-masa awal membela klubnya saat ini, FC Copenhagen. 1. Mads Hilgers, FC Twente. Mads Hilgers. Nama terakhir ada pemain termahal di Timnas Indonesia,
Maes Hilgers. Mengutip dari Transfermarkt, harga pasaran Maes Hilgers mencapai 9 juta euro atau sekira 151,9 miliar rupiah. Diharapkan Maes Hilgers dalam kondisi bugar saat timnas Indonesia menantang Australia. Ketenangannya dalam mengawal pertahanan timnas Indonesia sangat dibutuhkan skuad Garuda.